Hari ini tersangka pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Ferdi Sambo menjalani tes kebohongan di Puslap 4 Polri Sentul, Jawa Barat. Sementara itu, 4 tersangka lainnya sudah menjalani tes dengan lie detector Selasa lalu sebagai tambahan pertimbangan penyidik. Polri menjadwalkan pemeriksaan tersangka kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Ferdi Sambo melalui metode uji poligraf menggunakan alat pendeteksi kebohongan atau lie detector hari ini. Tes kebohongan ini dilakukan di Pusat Laboratorium Forensik atau Puslap 4 Polri Sentul, Jawa Barat. Sebelumnya, tes kebohongan dilakukan pada Senin 5 September lalu terhadap istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, dan asisten rumah tangga bernama Susi selama 7 jam. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengklaim tingkat akurasi tes poligraf mencapai 93%. Untuk poligraf itu juga ada ikatan secara universal di dunia, ya, pusatnya di Amerika. Dan alat poligraf yang digunakan oleh LAV4 kita ini semuanya sudah ya terverifikasi dan juga sudah tersertifikasi baik ISO maupun dari Perhimpunan Poligraf Dunia. Dengan syarat tingkat akurasi 93%, maka itu prosesitia. Kalau di bawah 90% itu tidak masuk ke dalam ranah prosesitia. Sementara itu, 3 tersangka lain, Barada Eliezer, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Maruf juga sudah diperiksa. Hasil uji poligraf pada 3 tersangka menunjukkan tidak ada indikasi penipuan. Lie detector atau uji poligraf merupakan perangkat elektronik yang mengukur perubahan respons tubuh ketika seseorang diberikan pertanyaan terkait perkara. Sensor ini akan merekam perubahan denyut jantung, tekanan darah, peningkatan keringat, hingga interval helaan napas melalui sensor yang dipasang di jari tangan, dada, perut, dan lengan. Hasilnya akan tertera pada peringkat elektronik dalam bentuk grafik. Polisi menyebut hasil pemeriksaan akan dijadikan pertimbangan dalam penyidikan. Kapolri telah memerintahkan untuk menuntaskan perkara Yosua dengan Scientific Crime Investigation menjadi arahan bagi penyidik untuk melakukan pemeriksaan secara kredibel dan transparan. Kelengkapan berkas dari penyidik juga ditunggu oleh kejaksaan untuk segera menyusun dakwaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Tim Liputan Kompas TV. Dan untuk mengetahui informasi terkini dari Puslap 4 Polri di Sentul, Bogor, Jawa Barat, kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV, ada Triksi Valencia di sana. Triksi, apakah saat ini tes kebohongan terhadap Ferdi Sambo sudah berlangsung? Seperti apa rangkaiannya? Ya Reza, waktu sudah menunjukkan pukul 1:03 yang berarti ini sudah melewati jadwal yang diagendakan terhadap Irjen Ferdi Sambo untuk dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik pada hari ini. Ini yang sudah disampaikan oleh Kadif Humas Mabes Polri, yakni Irjen Dedi Prasetyo, yang menyampaikan bahwa memang dijadwalkan pukul 1 untuk dilakukan pemeriksaan menggunakan alat pendeteksi kebohongan atau lie detector, Reza. Jadi sampai saat ini memang kami awak media masih menunggu di tempat ini untuk situasinya terpantau landai sampai saat ini dan tidak terlihat adanya penebalan pengamanan maupun penambahan personil untuk menjaga kedatangan dari Irjen Ferdi Sambo ke tempat ini. Dan meski demikian, untuk masuk ke dalam area Pusat Laboratorium Forensik ini memang dibatasi, Reza. Jadi awak media ini tidak diperbolehkan untuk masuk ke dalam, termasuk juga untuk mendapatkan informasi lebih lengkap dari Puslap 4 sendiri. Karena tadi kami sempat mengkonfirmasi terhadap pihak keamanan, memang sampai saat ini belum ada keterangan yang disampaikan dari pihak Puslap 4, tapi memang untuk kedatangan Irjen Ferdi Sambo ini juga masih dinantikan sampai saat ini oleh mereka. Kalau lihat dari pemeriksaan yang dilakukan terhadap Putri Chandrawati dan juga salah satu saksi yakni Susi yang seorang asisten rumah tangga pada hari Selasa kemarin, pemeriksaan ini berlangsung dari jam 11 dan juga ada yang datang jam 1 siang. Jadi sampai saat ini kita masih menantikan, Reza dan juga saudara, kedatangan dari Irjen Ferdi Sambo untuk dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Barreskrim Polri. Reza. Ya, Triksi, lalu kapan hasil uji kebohongan Sambo ini akan diumumkan? Apakah ini termasuk juga hasil tes Putri Chandrawati dan juga asisten rumah tangga Susi sendiri?
Ya, terkait hasil sendiri ini juga masih kita nantikan seperti apa keterangan yang akan disampaikan nanti. Dalam hal ini adalah ranah penyidik atau Brigjen Andirian selaku Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Mabes Polri yang biasanya akan menyampaikan apa yang menjadi hasil dari pemeriksaan atau hasil dari penyidikan dari tim khusus yang dibentuk oleh Kapolri ini, Reza. Tapi yang jelas hasil ini akan disampaikan usai pemeriksaan yang dilakukan pada hari ini, terutama pada pemeriksaan Irjen Verdi Sambo yang belum dilakukan. Kalau misalnya kita melihat karena memang belum terlihat adanya tanda-tanda kedatangan dari Irjen Verdi Sambo, akan tetapi terhadap hasil dari 3 tersangka lainnya yakni Bribka Riki Rizal, kemudian Barada Richard Eliezer dan juga Kuat Maruf maksud kami, disampaikan oleh Brigjen Andirian bahwa dari hasil sementara pemeriksaan menggunakan alat pendeteksi kebohongan ini tidak terdeteksi adanya penipuan ataupun kebohongan. Jadi sampai saat ini pun terkait hasil dari pemeriksaan Putri Chandrawati dan juga Susi juga tidak disampaikan secara jelas ataupun secara detail, karena kemarin kalau kami mengutip dari apa yang disampaikan oleh Kadif Humas Mabes Polri yakni Irjen Dede Prasetyo, bahwa memang hasil dari pemeriksaan ini merupakan pro justisia atau hak dari penyidik untuk menyampaikan apakah nanti akan disampaikan atau tidak, dan juga hasil ini juga menjadi alat atau instrumen bagi penyidik untuk dapat membantu kembali menambahkan keyakinan penyidik terhadap keterangan-keterangan yang disampaikan oleh saksi maupun juga tersangka. Jadi tentu hasil-hasil ini masih harus didalami terlebih dahulu, Reza dan juga saudara, karena yang masih harus digarisbawahi adalah hasil pemeriksaan dari lie detector ini tidak bisa serta-merta dijadikan langsung sebagai alat bukti pada saat persidangan nanti. Karena memang kalau mengacu pada KUHP pasal 184 ayat 1, hasil dari alat lie detector ini tidak bisa dijadikan alat bukti, tapi bisa dijadikan sebagai alat bukti yang tersambung dalam keterangan saksi ahli. Jadi masih membutuhkan pendalaman, masih harus dicocokkan terhadap terhadap data-data pendukung lainnya terkait apa yang kemudian dimintai keterangannya melalui alat lie detector ini, Reza dan juga saudara. Jadi tentu kita juga masih akan menanti seperti apa kemudian hasil dari pemeriksaan Irjen Verdi Sambo pada hari ini. Reza. Baik, terima kasih Triksi Valencia melaporkan langsung dari Puslap 4 Polri di Sentul, Bogor, Jawa Barat.